Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu serbuk simplicia dan mengapa simplicia perlu dibuat serbuk sebelum dijadikan atau sebelum diolah menjadi ekstra. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berapa jenis nomor pengayak serta ukuran dari masing-masing nomor pengayak tersebut menurut FHI atau Farmakope Herbal Indonesia. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi FHI berdasarkan derajat kehalusannya. Akhir, saya akan menjelaskan mengapa serbuk simplicia halus perlu dilakukan pengayakan menggunakan ayakan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Apa itu serbuk simplicia? Sebelum mengetahui apa itu serbuk simplicia, kita terlebih dahulu mengetahui dulu apa itu simplicia. Jadi, simplicia menurut Depkes RI 1985 adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia dapat berupa simplicia nabati, hewan, dan simplicia pelikan atau mineral. Jika menurut BPOM 2014, simplicia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat. Nah, sekarang kita masuk di serbuk simplicia. Jadi serbuk simplicia adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Bahan baku yang berupa simplicia sediaan galenik atau campuran menurut Depkes RI 1994. Menurut BPOM 2014, serbuk simplicia adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang sesuai terbuat dari simplicia atau campuran dengan ekstra yang cara penggunaannya diseduh dengan air panas. Nah, yang berikutnya, mengapa simplicia perlu dibuat dalam bentuk serbuk sebelum diolah menjadi ekstra atau fraksi senyawa aktif? Jadi bisa dilihat secara logika jika serbuk simplicia itu belum diolah menjadi serbuk simplicia, maka akan mudah rusak atau busuk bila disimpan terlalu lama. Maka dari itu dibuat serbuk simplicia dengan berbagai macam cara, mulai dari pemanenan, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, serta sortasi kering. Kemudian simplicia yang telah dikeringkan tersebut dikemas dan disimpan. Cara penyimpanannya juga itu tidak boleh sembarangan, harus tidak boleh terkena udara atau tidak boleh disimpan di tempat yang lembab karena akan teroksidasi sehingga menjadi lembab dan mudah ditumbuhi kapang, jamur, dan lain-lain. Lanjutannya, simplicia merupakan hasil pengeringan dari tanaman obat yang belum diolah lebih lanjut atau baru dirajang saja, yang kemudian dijemur. Dari simplicia dapat diolah menjadi sebagai berbagai macam produk seperti serbuk, minyak atsiri, dan lain-lain. Tanaman obat dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti simplicia, serbuk, minyak atsiri, dan lain-lain, sehingga dapat menambah nilai ekonomi tanaman obat sekaligus menambah pendapatan petani. Di samping itu, produk yang telah diolah tahan lebih lama disimpan daripada bentuk segar. Meskipun tanaman segar dapat digunakan, tetapi juga bahan dasar tersebut dapat cepat membusuk apabila tidak segera digunakan. Maka dari itu perlu untuk dibuat serbuk agar lebih awet dan tahan lama jika disimpan sebelum digunakan. Berdasarkan FHI atau Farmakope Herbal Indonesia edisi 2, ada 5 nomor ayakan. Yang pertama, nomor ayakan nomor pengayak 8 dengan ukuran 2360. Untuk mendapat derajat kehalusannya serbuk yaitu
sangat kasar. Yang kedua, nomor pengayat 20 dengan ukuran 850 mm untuk serbuk kasar. Yang selanjutnya nomor pengayat 40 dengan ukuran 425 mm untuk serbuk agak kasar. Dan yang berikutnya nomor pengayat ukuran 60 dengan ukuran 250 mm untuk serbuk halus. Dan yang terakhir nomor pengayak nomor 80 dengan ukuran 180 mm untuk serbuk sangat halus. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada gambar tabel di slide berikutnya. Selanjutnya, bagaimana FHI mengklasifikasikan serbuk simplicia berdasarkan derajat kehalusannya. Jadi derajat halus serbuk. Derajat halus serbuk dinyatakan dengan nomor pengayak. Jika derajat halus suatu serbuk dinyatakan dengan satu nomor, dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tersebut. Jika derajat halus atau suatu serbuk dinyatakan dengan dua nomor, dimaksudkan bahwa semua serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% melalui pengayak dengan nomor tertinggi. Kemudian yang terakhir, mengapa serbuk simplicia harus masih perlu dilakukan pengayakan sedangkan ini serbuknya sudah halus. Jadi proses pengayakan itu digunakan bukan saja untuk menentukan derajat halus serbuk, melainkan dapat digunakan juga untuk menyaring kotor-kotor yang ada pada serbuk simplicia tersebut saat dilakukan penggilingan serbuk simplicia. Jadi serbuk simplicia perlu diayak untuk dapat menentukan derajat kehalusan suatu serbuk dengan ukuran yang sama. Dan juga dapat memisahkan kotoran dari serbuk simplicia. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.